Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi yang tentu saja akan bermanfaat ya bagi para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi untuk para pensiunan ya, Bapak Ibu para pensiunan. Inilah informasi terbaru ya. Ini dari Profesor Dr. Sudan ya, Kepala BKN sekaligus sebagai pembina Korpri Pusat ya. Mari kita simak bersama ya Ketua Umum Korpri Pusat ya maksudnya. Mari kita simak ya paparannya mengenai bagaimana upaya Korpri ya di dalam meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Yang saat ini pensiunan itu hanya mendapatkan gaji pensiun ya, paling tinggi itu 4.900.000 ya, itu paling tinggi golongan 4E. Dan ini dirasa tidak mencukupi ya untuk kehidupan, apalagi kalau di kota. Nah, untuk uang THT-nya ya, tabungannya juga kisaran di bawah 100 juta. Nah, ini ketua ya sekaligus sebagai kepala BKN ini mengupayakan ya, mengajukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo agar skema pensiunnya ini diubah ya, skema penggajiannya diubah. Nah, seperti apa upaya dari Korpri? Mari kita simak bersama ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Program Korpri yang besar ada 4. Nah, yang topik hari ini yang sangat concern dengan kita semua itu yang nomor 4. Bagaimana para ASN itu sejahtera. Di luar itu ada program yang lain sejalan dengan yang dilakukan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Menpan, Pak Mendagri, bagaimana agar pelayanan publik kita meningkat. Dan pintu pentingnya adalah digitalisasi. Tadi Pak Suhajar sudah menyinggung panjang di situ. Saya tidak akan mengulang. Yang kedua, bagaimana agar ideologi negara dan karakter para ASN itu tumbuh semakin kuat. Jadi ASN kita itu kalau kita ibaratkan jangan menjadi generasi tomat, generasi mentimun, tapi generasi yang sangat kokoh kuat sebagaimana durian maupun kelapa. Kelapa itu dibentur-benturkan, dirobek-robek, dibelah-belah pun nggak apa-apa. Nanti keluar hasilnya, santannya keluar kelapanya. Tidak seperti tomat, mentimun, ketabrak sedikit sudah hancur. Nah, kemudian karakter ASN itu seperti apa? Yang agile, yang lincah, yang tangguh, tidak mudah menyerah. Nah, ini yang terus didorong oleh Korpri. Kalau bulan-bulan ini, bulan-bulan depan, tentu karakter untuk terus berkarya dalam koridor netralitas ASN. Ini juga penting. Nah, yang ketiga, di Korpri ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk jagain ASN kita yang ada masalah hukum, dan juga advokasi dari LKBH agar ASN kita tidak bermasalah hukum. Nah, ini yang terus kita lakukan. Sudah ada ratusan LKBH Korpri dari pusat sampai dengan kabupaten. Jadi teman-teman, termasuk kita melakukan uji materi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan tujuan ASN. Kita lakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, rekan-rekan semua, saya ingin fokus ke yang nomor 4. Mumpung kita ketemu dengan Taspen dan seluruh direksi komisaris anak-anak perusahaan Taspen.
Buat Mas Widu, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang kita rasakan? Saya 10 tahun ini di Korpri sebagai ketua umum turun lebih dari 400 kabupaten. Sudah 35 provinsi saya kunjungi, 36, 2 yang belum, di Nabire dan di Pegunungan Tengah dan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ada 2 provinsi belum saya kunjungi, melihat apa kebutuhan para ASN dan bagaimana kita harus mampu mengkolaborasikan Korpri dan Taspen. Jadi semangatnya Bapak dan Ibu rekan-rekan, Taspen itu harus dikenal oleh para ASN dan dikenang oleh para pensiunan. Dikenal dan dikenang sejak ASN sampai dengan pensiun. Jadi Pak Dirut, rekan-rekan dari Taspen harus didorong nih, ASN muda yang baru masuk itu sudah kenal Taspen. Karena di Taspen inilah dititipkan sebagian masa depan ASN saat akan pensiun. Semangatnya adalah ASN itu yang terus kita gaungkan saat muda berkarya, saat pensiun tetap sejahtera dan bahagia. Nah, tapi kondisi sekarang, pengalaman para senior yang pensiun itu nggak sejahtera, nggak bahagia. Jadi rekan-rekan mulai harus mikir nih, datang pada saya kawan-kawan yang pensiun, dia cerita, Pak, ternyata setelah pensiun gajiku hanya 4.200.000. Setelah pensiun, dapat 75% dari gaji pokok. Ada yang hanya 4 juta. Ada yang hanya 3.800.000, tergantung masa kerjanya. Pak Suhajar sudah menyampaikan ini pilihan-pilihan, ya. Tapi apakah kita akan diam dengan pilihan ini dan tidak berusaha memperbaiki ke depan? Saya memilih kita harus memperbaiki ke depan. Muda kita berkarya, saat tua gimana kalau pendapatan kita bukan 4,5 juta? Tapi sekarang teman-teman yang pendapatannya 30 bisa dapat penghasilan masih di kisaran 15 juta sampai 20 juta. Saya omong yang real saja, karena saya bertemu kawan-kawan yang pensiun. Ini gimana ini Pak Ketua Umum yang Bapak lakukan gimana? Nah, tolok ukurnya agar kita sejahtera, itu United Nations Development Program itu ngomong begini. Orang sejahtera, tolok ukurnya 1, badannya sehat. Yang kedua, otaknya cerdas, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3. Tolok ukur yang ketiga, dompetnya tebal. Lah kalau sudah pensiun terima 4 juta pasti dompetnya nggak tebal. Jadi setelah bekerja lama pensiun justru menjadi nggak sejahtera. Ini keluar dari standar yang kita cita-citakan. Taspen diadakan untuk dari muda berkarya terus sejahtera sampai pensiun pun tetap sejahtera. Nah, bagaimana kita mendesain ini? Boleh Bapak dan Ibu tepuk tangan dulu nih. Jadi kita mikir bareng-bareng. Para ASN mikir gimana caranya biar sejahtera nanti saat pensiun. Tadi saya tanya Mas Bima. Pak Bima ini kepala BKN 10 tahun, ya. Sekarang jadi komisaris di Taspen, wakil ketua umum Korpri, banyak memperjuangkan dari si penghasilan ASN. Saya tanya, kalau pensiun terimanya berapa? Senior eselon 1 kira-kira 4,5 juta. Kemudian dapat apa itu Pak Edi yang 1 kali itu 75 juta atau 60 atau 50 itu apa namanya? THT. Dapat kerja 30 tahun dapat 75 juta. Bulanannya nanti dapat 4 juta. Nah, bagaimana kita mulai berpikir setelah pensiun bulanannya bisa dapat 15 juta, 20 juta, THT-nya, tunjangan hari tuanya bukan lagi 75 juta, tapi dapat 1 miliar, 1,5 miliar. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Ternyata nggak ada yang mau. Kira-kira yakin nggak adik kawan-kawan yang masih muda, yang umur 28, 29, pensiun 60, atau kalau jadi dosen seperti saya pensiun 65 atau 70, saat pensiun itu terima 1 miliar, 1,2, 1,5 miliar. Tidak seperti sekarang terimanya 75. Nah, ini desain yang harus mulai kita pikirkan. Apa sih kebutuhan para ASN?
Ibu bapak, rekan-rekan semua, di catatan saya ketika bertemu dengan kawan-kawan Korpri di pusat dan di daerah, pertama tentang kecelakaan kerja. Ini coba dipisahkan dengan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan.